Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa kullu wijdani hazzin la thabata lahu fa inna ma'nahu fit tahqiqi fiqdanu. Segala perolehan duniawi yang tidak ada unsur kekekalan di dalamnya, maksudnya tidak ada unsur keakhiratan di dalamnya, maka artinya kau kehilangan saat mendapatkannya. Saudara-saudari rahimakumullah, kok bisa kita mendapatkan justru saat kita mendapatkan itulah saat kita kehilangan? Maksudnya bagaimana? Jadi pada saat misalkan ada fulan A dan fulan B, dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari tersebut, baik fulan A maupun fulan B mendapatkan keuntungan sebut saja 3 juta dari hasil perdagangannya, atau dia dapat gaji atau dari mana, pokoknya dia jatah mendapatkan 3 juta hari tersebut. Bedanya apa dengan si A dan si B? Si A pada saat dia berdagang, ia jadikan proses perdagangan itu sejak berangkat, di tengah, dan ketika pulang menjadi prosesi ibadah. Segala perkara akan berproses menjadi proses ibadah, dinilai ibadah oleh Allah itu bila punya 2 syarat. Yang pertama adalah niat, dan yang nomor 2 adalah eksekusinya, prakteknya sesuai syariat. Jadi secara niat adalah diniatkan untuk ibadah atau untuk mencari bekal ibadah, dan secara praktek adalah sesuai apa yang menjadi tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Si A melakukannya begitu, sehingga saat A itu mendapatkan hasil 3 juta, maka benar-benar A itu benar mendapatkan hasil 3 juta itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Iya, sebab memang hidup ini kan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kita tidak diciptakan kecuali untuk ibadah. Maka bila kita mendapatkan sesuatu, mengupayakan sesuatu, jadikan itu semuanya ibadah. Ketika jadi ibadah berarti sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat untung 3 juta berarti kita mendapatkan apa-apa yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikehendaki. 3 juta itu sebagai bekal ibadah. Lain dengan si B. Si B pada saat dia berdagang, setan menggodanya. Si A pun sama, setan menggoda, hanya dia bisa tidak terjerumus oleh setan. Si B terjerumus, hatinya dikuasai oleh setan. Kalau kau tidak bohong, kalau kau omong apa adanya, kau tidak untung loh. Kau harus mengucapkan ini, nanti orangnya percaya. Kalau orangnya percaya, dia bisa beli darimu dan hasilmu 3 juta loh. Digoda oleh setan begitu. Maka terus kemudian berbohonglah si B. Ketika si B berbohong, dia mendapatkan hasil 3 juta. Padahal 3 juta itu bukan karena kebohongannya loh. 3 juta itu memang oleh Allah sudah didatahkan di hari itu akan turun 3 juta. Andaikan dia tidak berbohong pun dia turun 3 juta. Hanya digoda oleh setan. Bagaimana agar dia berbohong? Maka dia berbohong, 3 juta turun. Nah, turunnya 3 juta ini adalah kehilangannya. Berarti misalkan orang hidup di dunia ini 60 tahun. Allah akan ngasih rezeki dalam waktu-waktu yang sudah ditertentukan oleh Allah, sesuai jatah yang ditertentukan oleh Allah. Harinya jelas, jamnya jelas, dan sebagainya. Lalu kemudian orang tersebut kok mengupayakannya dengan menjadi ibadah, maka benar-benar orang tersebut mendapatkan rezeki Allah. Tapi kalau orang tersebut mendapatkannya adalah dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ibadah, yakni caranya salah, bahkan tidak diniati misalkan, maka uang itu turun sebagai kehilangannya. Kenapa? Karena tidak jadi ibadah. Saudara-saudari rahimakumullah, sampai sini mulai jelas. Lalu apa yang dapat kita simpulkan dan apa yang dapat kita renungkan? Pertama yang kita renungkan dulu, kalau jatah kita sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang ditertentukan, sebut saja hari ini, Allah menentukan kita mendapatkan untung sebut saja 4 juta. Bila 4 juta itu adalah niatnya kita, ada nuansa ibadah. Katakan saya jualan jam tangan misalkan. Dari awal memang saya sudah kasih niat lebih,
bukan hanya sekedar ibadah. Dari awal saya sudah bilang, ya Allah, semoga siapa saja yang beli jam tangan saya ini nanti dia jadi lebih tahu waktu tentang wayah-wayahnya dia sholat, kapan waktunya dia sholat. Atau saya jualan HP misalkan, ya Allah, semoga saya jualan HP ini, orang yang menggunakan HP ini dari awal saya niatkan saya mendapatkan rezeki untuk bekal ibadah diriku dan keluarga, dan siapa saja yang memakai HP dariku ini semoga dia bisa gunakan HP ini untuk sarana ibadah pula, nelpon sama orang tuanya, nelpon sama istrinya, nelpon sama anaknya, bukan nelpon sama selingkuhannya, bukan nelpon sama pacarnya, sehingga semoga ini menjadi alat kesolehan seseorang. Nah, maka kemudian saya saat mendapatkan untung dari jualan HP atau untung dari jualan jam tangan itu, sebut saja hari ini memang saya mendapatkan 3 juta, maka 3 juta ini adalah sesuai yang oleh Allah kehendaki untuk apa, sehingga 3 juta ini benar-benar saya mendapatkan dengan kesejatian saya mendapatkan. Lain cerita kalau kemudian saya tidak ada niat apa-apa, dari niat terus pokok jalan gitu aja, maka kalau saya ada untung 3 juta, yang terjadi 3 juta itu berarti saya kehilangan 3 juta. Kenapa? Karena adanya 3 juta itu oleh Allah diniatkan agar kita menjadi sarana ibadah. Loh, kok mendapatkannya bukan dengan cara ibadah, maka mendapatkannya adalah kita kehilangan jatahnya. Kenapa? Karena jatah kita misalkan sekian miliar selama hidup. Loh, kok ada 3 juta yang turun bukan untuk ibadah, berarti ini kehilangan dari jatah keseluruhan. Sudah paham ya mulai kan ini ya? Lalu apa pentingnya membicarakan seperti ini? Oh, penting banget. Kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi bekal waktu 60 tahun paling hidup di dunia, 60-70 tahunan lah. Diberi waktu untuk mencari bekal. Bekal untuk apa? Bekal untuk hidup miliaran tahun di akhirat. Maka kalau kita nyari uang hanya dengan niat nyari uang, wis rugi banget. Sampai di akhirat gak ada gunanya apa-apa. Jangankan sampai di akhirat, sampai di dunia saja sudah kurang berkah. Oleh karena itu, jangan sampai ada niat kerja kita kecuali di sana hanya niatkan untuk ibadah. Caranya secara hati niat, secara syariat, sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga saya berdoa rezeki saudara semuanya berkah, manfaat, sehingga kalau berkah ziyadatul khair, tsumal khair, tsumal khair. Kalau rezekinya berkah, maka dimakan ini badan ini rasanya ngajak ibadah, ngajak melakukan kebaikan. Tapi kalau itu harta yang tidak berkah, ini badan ini diajak untuk ibadah berat banget, diajak untuk maksiat dia semangat malah. Nah, dari situlah belum lagi tentang doa-doa kita. Pada saat kita berdoa nggak terkabul, boleh jadi memang yang kita makan kurang berkah atau bahkan tidak berkah. Kenapa tidak berkah? Karena ada kemaksiatan. Kenapa kurang berkah? Karena tidak diniati ibadah.